Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Bu. Sudah berdoa? Kami belum berdoa, Bu. Oke, silahkan salah satu di antara kalian pimpin doa terlebih dahulu supaya kita semua diberikan kemudahan dalam proses belajar hari ini. Teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita semua sudah berdoa. Untuk selanjutnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Citra Ramadanti, bisa dipanggil Bu Citra. Sebelumnya Ibu mengajar kimia di SMA Negeri 93 Jakarta. Nah, untuk sekarang dan seterusnya Ibu yang mengajar kimia di sini, khususnya untuk kelas 11. Nah, untuk selanjutnya Ibu ingin absen kalian terlebih dahulu karena Ibu juga ingin mengenal kalian. Nadia, Seftar, Lita, Amalia, Ilmi, Hana. Oke, hadir semua ya. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Karena ini masih pagi, kita juga harus semangat pagi. Sebelum masuk materi, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Minggu lalu, mata pelajaran kimia dengan Bu Fatia, kalian sudah belajar tentang apa? Kalau yang saya ingat, minggu lalu itu kita udah belajar tentang laju reaksi, Bu. Oke, Sefta, apakah yang lain masih ingat? Coba, Ibu ingin bertanya secara acak kepada kalian. Sesuai absen, Ibu pilih Amalia. Coba Amalia, apa yang dimaksud dengan laju reaksi? Apa ya? Oh ya, seingat saya untuk laju reaksi itu merupakan berkurangnya jumlah reaksi untuk tiap satuan waktu atau bertambahnya jumlah hasil reaksi untuk tiap satuan waktu. Gitu, Bu. Nah, betul. Jadi, laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk terhadap waktu. Perubahan di sini bisa jumlah reaksi atau reaktan yang berkurang atau jumlah hasil reaksi atau produk yang bertambah. Semoga kalian semua masih ingat ya. Jika kalian lupa-lupa, silakan diingat kembali dengan membuka kembali catatan kalian masing-masing. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya kepada kalian dari pengertian laju reaksi tadi. Apa yang terjadi jika laju reaksi maju atau pembentukan sama dengan laju reaksi balik atau penguraian? Sudah terbayang maksud dari pertanyaan Ibu? Oke, Ibu akan menampilkan sebuah video. Silahkan kalian amati. Yang duduk paling belakang, apabila tidak terlihat, boleh maju ke depan. Imagine you are digging a hole. You got it? Imagine, as you are digging that hole, your friend is refilling it. If you are digging the hole faster than your friend, the hole gets larger. If your friend is filling the hole faster than you, the hole gets smaller. But if the two of you are working at the same speed, there would be no change to the size of the hole. Ada yang ingin memberikan tanggapan terkait video yang sudah Ibu tampilkan? Saya, Bu. Ya, boleh Ilmi. Menurut saya, pada video tersebut terdapat dua orang yang sedang menggali dan menutup lubang dengan kecepatan yang berbeda, sehingga menghasilkan tumpukan tanah dan lubang yang berbeda. Akan tetapi, ketika dilakukan dengan kecepatan yang sama, tumpukan tanah dan lubang terlihat tidak berubah, Bu. Benar yang dikatakan oleh Ilmi. Jadi, apakah sudah terbayang dan ingin menjawab pertanyaan awal Ibu? Saya, Bu. Silakan Hana. Menurut saya, yang akan terjadi
Ketika laju pembentukan sama dengan laju penguraian, reaksi tidak berubah lagi, Bu. Ya, benar ya yang dikatakan oleh Hana. Ibu sedikit tambahkan, jadi ketika laju reaksi maju atau pembentukan sama dengan laju reaksi balik atau penguraian, maka terjadi kesetimbangan, di mana konsentrasi reaktan dan produk tidak berubah seiring berjalannya waktu. Materi kesetimbangan ini akan kita bahas hari ini dan pertemuan selanjutnya. Adapun tujuan dari kita mempelajari materi kesetimbangan kimia seperti yang sudah Ibu tampilkan pada PowerPoint Ibu. Nah, materi kesetimbangan kimia ini akan membantu kalian untuk memahami materi selanjutnya. Oke ya semuanya, perhatikan ke depan. Ibu sudah menyiapkan alat-alat yang dapat membantu kalian dalam memahami proses kesetimbangan kimia itu terjadi. Nah, di sini Ibu menyiapkan dua wadah. Wadah kosong berperan sebagai produk, di mana produknya belum terbentuk. Wadah yang sudah terisi berperan sebagai reaktan, di mana reaktan akan terurai menjadi produk. Kemudian Ibu menggunakan air yang sudah diberi warna supaya kalian mudah dalam mengamatinya. Ibu memberi warna menggunakan pewarna kue yang tidak berbahaya, karena kita akan melakukannya di dalam kelas. Jika kalian menggunakan bahan yang cukup berbahaya, silahkan kalian lakukan di laboratorium. Lalu Ibu juga menggunakan 2 buah gelas kimia yang memiliki ukuran 100 ml. Nah, dalam percobaan ini tidak menimbulkan reaksi. Ibu hanya ingin menggambarkan bagaimana proses terjadinya kesetimbangan kimia itu terjadi. Yang belakang apabila tidak terlihat silahkan maju ke depan. Oke semuanya, perhatikan ke depan. Kita mulai ya. Ibu menggunakan gelas kimia ini untuk memindahkan air yang berada di wadah reaktan ke wadah produk. Nah, setelah terdapat air di wadah produk, air dipindahkan lagi ke wadah reaktan dengan catatan laju untuk memindahkannya harus sama, tidak boleh berbeda, ya. Kita mulai. Setelah beberapa lama kita pindahkan, kita perhatikan ya banyaknya air atau ukuran air di dalam gelas kimianya. Sudah sama atau belum? Masih belum sama ya, kita lanjutkan lagi. Artinya, belum tercapai kesetimbangan. Belum, sedikit lagi. Nah, di sini ukuran antara gelas kimia yang berisi air kanan dan kiri sudah sama, menunjukkan 80 ml, yang artinya sudah tercapai kesetimbangan. Oke, sudah paham ya mengenai gambaran atau proses terjadinya kesetimbangan kimia. Silahkan kalian bisa coba di rumah masing-masing. Oke semuanya, silahkan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing dan perhatikan kembali ke depan ya. Nah, jadi kesetimbangan kimia dapat tercapai bila laju reaksi maju atau pembentukan dan reaksi balik atau penguraian sama besar dan konsentrasi reaktan dan produk tidak berubah seiring berjalannya waktu. Nah, reaksi kesetimbangan kimia ini merupakan reaksi reversibel, artinya reaksi yang dapat balik. Seperti yang sudah tadi kita lakukan, ketika reaktan membentuk produk,
Kemudian setelah beberapa molekul produk terbentuk, dapat terurai lagi menjadi reaktan. Begitu seterusnya. Lalu perhatikan gambar di depan. Nah, reaksi kesetimbangan ditandai dengan dua panah yang memiliki dua arah yang saling berlawanan, ke kanan dan ke kiri ya, yang menandakan bahwa reaksi ini dapat balik. Artinya reaktan membentuk produk, kemudian produk terurai lagi menjadi reaktan. Jika kalian melihat suatu persamaan reaksi yang memiliki satu panah, di mana panah tersebut memiliki satu arah, menandakan bahwa reaksi tersebut merupakan reaksi yang tidak dapat balik. Seperti itu. Sampai di sini paham? Oke. Paham, Bu. Oke, semuanya bisa kita lanjutkan ya. Kesetimbangan kimia merupakan proses dinamis, di mana dapat dianalogikan seperti gambar di depan. Gambar tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang sedang naik eskalator dengan arah yang saling berlawanan. Ketika eskalator bergerak ke bawah, kemudian orang tersebut bergerak ke atas dengan kecepatan yang sama, maka orang tersebut terlihat seperti jalan di tempat. Jika kita amati secara makroskopis, maka orang tersebut tidak berubah posisinya. Tetapi, jika kita amati secara mikroskopis, maka akan berlangsung secara terus-menerus. Seperti itu. Nah, pada suatu reaksi, mikroskopis tidak mungkin dapat kita amati. Kemudian, pada reaksi setimbang, zat reaksi dan hasil reaksi masih terdapat dalam sistem. Selanjutnya, reaksi kesetimbangan dibagi menjadi dua, yaitu reaksi kesetimbangan homogen dan reaksi kesetimbangan heterogen. Nah, reaksi kesetimbangan homogen, seluruh spesies pada reaksi tersebut memiliki fasa yang sama, seperti contoh pada PowerPoint Ibu. Nah, baik reaktan dan produk memiliki fasa yang sama, yaitu fasa gas. Kemudian, reaksi kesetimbangan heterogen sebaliknya, seluruh spesies pada reaksi tersebut memiliki fasa yang berbeda, seperti contoh pada PowerPoint Ibu. Nah, reaktan dan produk memiliki fasa yang berbeda, ada yang solid dan ada yang gas, seperti itu ya. Selanjutnya, terdapat syarat-syarat untuk reaksi setimbang. Yang pertama, reaksi bolak-balik atau reversible. Yang kedua, sistem tertutup. Dan yang ketiga, bersifat dinamis. Nah, untuk reaksi bolak-balik, suatu reaksi dapat dikatakan sebagai reaksi kesetimbangan apabila reaksi baliknya dapat mudah berlangsung secara bersamaan. Kemudian, sistem tertutup yaitu suatu sistem di mana zat-zat pereaksi dan zat-zat hasil reaksi tidak ada yang meninggalkan sistem. Sistem tertutup ini biasanya dibutuhkan untuk zat-zat yang mudah menguap. Kemudian, bersifat dinamis. Nah, reaksi kesetimbangan apabila kita amati secara mikroskopis, maka reaksi-reaksinya akan tetap berlangsung. Tetapi jika kita amati secara makroskopis, maka tidak ada tanda-tanda perubahan. Untuk sifat mikroskopis tidak dapat kita amati. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Seperti yang Ibu katakan, secara makroskopis suatu reaksi itu memiliki sebuah tanda perubahan yang dapat kita amati. Nah, perubahan itu seperti apa ya, Bu? Secara makroskopis, untuk reaksi yang belum setimbang akan menunjukkan tanda-tanda yang dapat kita amati, seperti perubahan suhu, perubahan tekanan, perubahan konsentrasi, dan perubahan warna. Seperti itu, paham? Paham, Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan perhatikan ke depannya, jangan ada yang berdiskusi terlebih dahulu. Nanti ada waktu yang Ibu berikan untuk kalian berdiskusi. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya nih kepada kalian. Pernahkah kalian memasak air di rumah? Coba, apa yang terjadi apabila kalian memasak air pada wadah yang tertutup dan pada wadah yang terbuka? Ada yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Jika saya memasak air di wadah yang terbuka, nah nanti
Akhirnya di dalam wadah itu lama-kelamaan akan berkurang, Bu, karena menguap. Ya, benar. Apabila kalian memasak air dalam wadah yang terbuka, maka air tersebut dapat berkurang. Hal ini karena air tersebut dapat menguap kemudian meninggalkan sistem. Berbeda jika kalian memasak air pada wadah yang tertutup. Air tersebut jumlahnya relatif tetap, karena air tersebut tidak dapat meninggalkan sistem. Nah, di sini terjadi kesetimbangan fisis, yaitu kesetimbangan antara dua fasa pada zat yang sama. Dan memenuhi syarat dari reaksi setimbang diantaranya yang pertama, reaksi bolak-balik, yang kedua, sistem tertutup, dan yang ketiga, bersifat dinamis. Air yang terdapat dalam wadah yang tertutup, apabila diberikan temperatur yang tinggi, maka air tersebut akan berubah menjadi gas. Kemudian, gas tersebut akan menguap. Akibat dari sistem tertutup tadi, maka gas tersebut tidak dapat meninggalkan sistem. Akibatnya, gas tersebut akan mengembun kembali menjadi air. Nah, proses tersebut akan berlangsung secara terus-menerus hingga kalian mematikan kompor atau mematikan api. Akibat dari kalian mematikan kompor atau api tadi, maka temperatur tersebut akan menjadi rendah. Nah, selanjutnya, gambar nomor 1 dan 2 belum tercapai kesetimbangan karena laju penguapan belum sama dengan laju pengembunan. Kemudian untuk gambar nomor 3 sudah tercapai kesetimbangan karena laju penguapan sama dengan laju pengembunan. Nah, sesuai dengan yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Untuk selanjutnya, kita masih membahas mengenai contoh reaksi kesetimbangan. Reaksi kesetimbangan selanjutnya mudah diamati karena memiliki perubahan warna yang jelas. N2O4 tidak berwarna, sedangkan NO2 memiliki warna coklat pekat. Misalnya, N2O4 diinjeksikan dalam wadah kosong, kemudian setelah beberapa saat timbul warna coklat muda yang mengindikasikan bahwa NO2 sudah terbentuk. Setelah beberapa lama, warna coklat tersebut semakin pekat, yang menandakan N2O4 terus terurai. Nah, reaksi ini berlangsung secara terus-menerus hingga mencapai kesetimbangan yang ditandai secara makroskopis tidak lagi terlihat perubahan warna. Namun, secara mikroskopis yang tidak dapat kita amati, reaksi ini berlangsung secara terus-menerus walaupun sudah terjadi kesetimbangan. Jika wadah tersebut kita panaskan, maka warna coklat yang dihasilkan akan semakin pekat, yang menandakan bahwa NO2 sudah terbentuk. Dan jika wadah tersebut kita dinginkan, maka warna coklat yang terbentuk akan semakin pudar, yang menandakan terbentuk kembali N2O4. Nah, jadi reaksi ini berlangsung secara reversibel dan bersifat dinamis ya. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan kalian amati. Chemical equilibrium. Take 2 flasks and number them as 1 and 2. Fill the flasks with equal amount of dinitrogen tetroxide gas, N2O4, so that the pressure in both the flasks is the same. Now place flask 1 in ice and flask 2 in boiling water at 100 degrees centigrade as shown here. You will observe that the gas in flask 1 is almost colorless, but in flask 2, which is kept in boiling water, the gas is dark brown. The gas which is at 273 Kelvin, that is 0 degrees Celsius, is mainly N2O4, which is colorless. And the gas in flask 2, which is at 373 Kelvin, is mainly nitrogen dioxide, NO2, which is dark brown in color. Now put both the flasks in water bath where the temperature is about 298 Kelvin. What do you observe? You will observe that after some time the color of the gases in both the flasks is the same, that is, light brown. Can you explain how this happens? Some of the N2O4 gas in flask 1 changes to NO2, which is dark brown, and in flask 2, some amount of NO2, which is dark brown, changes to N2O4, a colorless gas. Now both the flasks have the same composition of the mixture containing N2O4
and NO2 gases. Hence, they are of the same color. Untuk contoh lainnya, Ibu akan menampilkan video selanjutnya. Concept can be applied to a reversible reaction. If the rate of the forward reaction, reactants to products, is the same as the reverse reaction, products to reactants, the reaction is said to be at equilibrium. This is called a dynamic equilibrium because both processes are occurring simultaneously, even though there is no overall observable change. For a chemical system, such as a reaction or a phase change, to be at equilibrium, it must meet two important criteria. First, it must be a reversible process. Second, it must be taking place in a closed system. A closed system is one where there is no exchange of matter, only exchange of energy. An example of a reaction at equilibrium is the reaction of hydrogen and iodine in a closed container to produce hydrogen iodide. At the start of the reaction, there is a high concentration of hydrogen and iodine, and the concentrations decrease as hydrogen iodide is formed. The concentration of hydrogen iodide increases as the forward reaction proceeds. As hydrogen iodide is formed, the reverse reaction is then able to occur. Over time, the concentrations of hydrogen, iodine, and hydrogen iodide remain constant. So what is happening here? The reaction of hydrogen and iodine to produce hydrogen iodide is occurring at the same rate as the decomposition of hydrogen iodide to hydrogen and iodine. So there are no observable changes, although both the forward and reverse reactions are occurring. This reaction has not stopped, but rather has reached dynamic equilibrium. What would happen to this reaction if the lid on top of the glass jar was opened? Please pause the lesson to think about this and resume when you are done. If the lid was removed, the system is no longer at equilibrium as the reactants and products, or matter, would be able to escape the system. Liquid bromine equilibrates to form gaseous bromine at room temperature. Remember that this is not a reaction, but rather a phase change. Phase changes can also reach equilibrium under the correct conditions. As liquid bromine evaporates, gaseous bromine condenses. Since these two processes are occurring simultaneously at the same rate, there is no observable macroscopic change, but the system is in fact in dynamic equilibrium. In summary, a chemical system is said to be at equilibrium when the rate of the forward reaction is the same as the rate of the reverse reaction. There are no observable changes, but both directions of the reaction are occurring, so it is a dynamic equilibrium. Oke, sampai di sini paham ya? Selanjutnya, silahkan kalian membentuk kelompok secara mandiri, kemudian kalian berdiskusi mengenai materi hukum kesetimbangan dan konstanta kesetimbangan selama 30 menit. Untuk topiknya sudah Ibu tentukan. Silakan lihat pada PowerPoint Ibu yang sudah Ibu tampilkan. Kemudian, setelah selesai semuanya, hasil diskusi seluruhnya dikumpulkan. Nah, setelah itu Ibu akan mengadakan kuis. Sudah jelas ya tugasnya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian lanjutkan. Kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Baik, karena waktunya sudah habis, silakan hasil diskusi kalian kumpulkan ke depan.
Oke, setelah Ibu cek beberapa hasil diskusi kalian, sudah cukup baik. Selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai hasil diskusi kalian. Silahkan perhatikan PowerPoint yang sudah Ibu tampilkan. Nah, di sini membahas tentang hukum kesetimbangan dan konstanta kesetimbangan. Hukum kesetimbangan atau hukum aksi massa menyatakan bahwa dalam keadaan setimbang, hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi yang dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat reaksi yang dipangkatkan koefisiennya akan menghasilkan nilai yang tetap. Nah, nilai yang tetap atau hasil dari perhitungan ini merupakan konstanta kesetimbangan. Kemudian, terdapat makna nilai tetapan kesetimbangan. Yang pertama, untuk memprediksi arah reaksi. Yang kedua, menentukan apakah suatu reaksi bolak-balik berada dalam keadaan setimbang. Dan yang terakhir, menentukan komposisi zat-zat dalam keadaan setimbang. Paham sampai sini? Selanjutnya kita akan kuis ya. Pasti kalian semuanya membawa handphone. Silakan handphonenya dikeluarkan, kemudian akses web yang sudah Ibu tampilkan pada PowerPoint Ibu. Oke, kuisnya sudah selesai dan kalian sudah mengetahui hasilnya. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu ingin salah satu di antara kalian menyebutkan apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Saya, Bu. Ya, Septa? Hari ini udah belajar tentang kesetimbangan dinamis, syarat dari reaksi setimbang dan contohnya. Kemudian diskusi mengenai hukum dan tetapan kesetimbangan. Terima kasih, Septa. Selanjutnya, Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan mengenai apa yang sudah kita pelajari hari ini. Reaksi kesetimbangan dapat terjadi apabila laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik, di mana konsentrasi reaktan dan produk tidak berubah seiring berjalannya waktu. Kemudian memenuhi syarat dari reaksi setimbang, lalu dari reaksi kesetimbangan tadi kita dapat memperoleh konstanta kesetimbangan. Selanjutnya, silahkan kalian di rumah membaca kembali bukunya dan mempelajari bagaimana cara untuk menentukan nilai KC dan KP yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Setelah itu kita akan latihan soal. Alhamdulillah, pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai dengan baik. Kalian hebat, kalian sangat semangat sekali pada pagi hari ini. Silahkan salah satu di antara kalian pimpin doa untuk menutup pembelajaran kita. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pagi ini, alangkah baiknya diakhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.